Dan selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang teori standar perdagangan internasional. Batas produksi dengan biaya konstan. Biaya oportunitas dapat digambarkan dengan production possibilities curve, atau biasa disebut kurva kemungkinan produksi atau kurva transformasi. Kurva ini menunjukkan berbagai alternatif kombinasi dua komoditas yang dapat dihasilkan oleh suatu negara dengan menggunakan faktor produksi secara penuh serta teknologi terbaik yang dimiliki. Selanjutnya, biaya konstan muncul ketika yang pertama adalah sumber daya atau faktor produksi yang digunakan merupakan barang substitusi yang sempurna untuk satu sama lain. Yang kedua, semua unit dari faktor produksi adalah homogen atau sama persis kualitasnya. Di sini ada tabel dan kurva, di mana kemerangan garis yang menurun atau negatif menunjukkan bahwa semakin banyak masing-masing menghasilkan salah satu komoditi, maka komoditas yang lainnya harus dilepas atau dikurangi. Batas produksi ini merupakan garis lurus kemungkinan yang mencerminkan biaya oportunitas yang konstan. Nah, di sini ada tabel Amerika Serikat dan Inggris, di mana satu gandum sama dengan produksi kain per produksi gandum itu 2 atau per 3 kain. Dan yang Amerika Serikat satu kain sama dengan produksi gandum atau produksi kain 3 per 2 gandum. Yang Inggris yang satu gandum produksi kain atau produksi gandum 2 kain. Kedua adalah satu kain produksi gandum atau produksi kain 1 per 2 gandum. Selanjutnya, batas produksi dengan peningkatan biaya, di mana peningkatan biaya menjelaskan bahwa negara harus melepas dengan jumlah yang semakin meningkat dari satu komoditas untuk mendapatkan sumber daya yang hanya cukup untuk memproduksi satu unit tambahan komoditas lain. Selanjutnya, peningkatan biaya menghasilkan kurva batas produksi yang cembung. Dan yang terakhir, peningkatan biaya muncul karena yang pertama adalah sumber daya atau faktor produksi tidak homogen atau tidak identik atau mempunyai kualitas yang sama. Yang kedua, tidak digunakan dalam proporsi atau intensitas yang nilainya selalu tetap sama dalam produksi secara komoditas. Selanjutnya di sini ada tabel Amerika Serikat dan Inggris. Yang Amerika Serikat ini pertama adalah satu gandum sama dengan produksi kain per produksi gandum yaitu 2 per 3 kain. Yang kedua, satu kain sama dengan produksi gandum atau produksi kain sama dengan 3 per 2 gandum. Yang Inggris adalah satu gandum produksi kain atau produksi gandum sama dengan 2 kain. Selanjutnya, satu kain sama dengan produksi gandum per produksi kain setengah gandum. Dan selanjutnya adalah batas produksi dengan peningkatan biaya. Peningkatan biaya menjelaskan bahwa negara harus melepas dengan jumlah yang semakin meningkat dari satu komoditas untuk mendapatkan sumber daya yang hanya cukup untuk memproduksi satu unit tambahan komoditas lain. Kedua adalah peningkatan biaya menghasilkan kurva batas produksi yang cembung. Yang terakhir, peningkatan biaya muncul karena yang pertama adalah sumber daya atau faktor produksi tidak homogen atau tidak identik atau mempunyai kualitas yang sama. Kedua adalah tidak digunakan dalam proporsi atau intensitas yang nilainya selalu tetap dan sama dalam produksi semua komoditas. Nah, di sini ada kurva dan tabel biaya oportunitas meningkat. Ini adalah kurva yang kedua, negara satu dan negara kedua. Selanjutnya adalah kurva indiferens masyarakat. Konsep referensi permintaan yaitu kurva indiferens menunjukkan berbagai kombinasi dari dua komoditas yang menghasilkan kepuasan yang sama dalam masyarakat atau negara yang memiliki slope negatif dan cukup. Di sini ada kurva negara satu dan negara dua, di mana kurva yang lebih tinggi kepuasannya lebih besar dan kurva yang lebih rendah kepuasannya memiliki kepuasan lebih kecil. Dan tingkat substitusi marginal atau Mister's marginal rate of substitution. Selanjutnya adalah equilibrium dalam isolasi. Yang pertama adalah interaksi antara permintaan dan penawaran dalam menentukan titik equilibrium atau keseimbangan. Dalam kondisi ini tidak adanya perdagangan isolasi, suatu negara berada dalam keseimbangan
saat mencapai kurva indifference tertinggi yang bisa dicapai oleh batas produksinya. Kurva indifference bersinggung dengan kurva batas produksi, di mana kondisi equilibrium menggambarkan kondisi yang memaksimalkan kesejahteraan. Yang di sini ada kurva negara 1 dan negara 2. Ya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penjelasannya sampai sini saja.